Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rama Putri. Di sini saya dari grup 1 akan menjelaskan penjelasan tentang leksim dan word point. Yang pertama itu leksim. Leksim adalah istilah yang digunakan dalam linguistik untuk merujuk pada sebuah kata, atau bisa juga disebut leksim adalah unit makna dalam suatu bahasa terdiri dari satu kata atau sekelompok kata. Leksim dapat dilihat sebagai elemen dasar dari suatu bahasa. Yang penting, satu leksim dapat memiliki bentuk berbeda yang terkadang sangat berbeda. Dalam leksim ini ada spesifikasinya. Leksim adalah item linguistik yang ditentukan oleh beberapa spesifikasi tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, bentuk bunyi dan ejaannya untuk bahasa dengan standar tertulis. Yang kedua, kategori tata bahasa dari leksim, yaitu ada kata benda, kata kerja intransitif, kata sifat, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat tata bahasa yang melekat untuk beberapa bahasa, misalnya jenis kelamin, gender, dan lain-lain. Yang keempat, itu ada himpunan bentuk tata bahasa yang mungkin diambil, khususnya bentuk tak beraturan. Yang kelima, itu ada arti leksikalnya itu sendiri. Dan yang terakhir, spesifikasi ini berlaku untuk leksim sederhana maupun leksim gabungan atau yang diperlukan. Setelah saya menjelaskan spesifikasi dari leksim tersebut, selanjutnya saya akan memberikan 3 contoh dari leksim itu sendiri. Yang pertama adalah bentuk leksim dari kata love. Love itu adalah verb atau kata kerja. Contohnya itu ada love, loves, loved, and loving. Selanjutnya adalah bentuk leksim dari kata crown. Crown itu adalah noun atau kata benda, yaitu ada crown, crowns, crowns, and crown. Contoh yang ketiga adalah bentuk leksim dari kata good, yaitu adjektif atau kata sifat, yaitu ada good, better, and best. Selanjutnya yang akan dibahas adalah word form atau word formation atau juga formasi kata. Untuk pengertian umumnya, word formation adalah sebuah proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara penambahan awalan, prefix, atau akhiran sufix dalam satu kata untuk memberikan makna yang baru. Atau juga yang dimaksud dengan word formation adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan akhiran sebuah kata dan membentuk kata dengan makna lain dengan menambahkan imbuhan pada awalan dan akhiran. Ini adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan, memotong, meringkas, maupun meminjam dari bahasa lain sehingga merubah bentuk kata dari asal. Dalam hal ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan word formation dalam satu kata, yaitu ada compounding, derivation, inflection, coinage, conversion, borrowing, blending, clipping, backformation, acronym, and onomatopoeia. Jadi nanti akan saya jelaskan semua cara untuk menerapkan word formation. Yang pertama itu ada compounding. Compounding adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan 2 kelas kata atau lebih menjadi satu bentuk baru. Contoh yaitu homework. Home itu artinya rumah, work itu artinya kerja, namun jika disatukan itu menjadi pekerjaan rumah. Dan contoh yang kedua itu ada blackboard, yang dimana kalau kata itu satu persatu, black itu artinya hitam dan board itu dalam nomina artinya adalah papan. Namun jika sudah disatukan atau melalui proses compounding ini, penggabungan, maka makna
kata tersebut berubah. Blackboard menjadi artinya papan tulis hitam atau papan tulis saja. Selanjutnya ada yang kedua yaitu derivation. Derivation adalah proses pembentukan kata dengan cara memberi afiks atau imbuhan pada kata tersebut, sehingga pembentukan kata baru yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan perubahan kelas kata dan perubahan makna. Contoh, act itu dalam verb, and after itu noun, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada inflection, adalah proses pembentukan kata dengan cara menambahkan imbuhan tetapi tidak merubah kelas kata atau bentukan kata yang baru tersebut. Adapun kegunaan inflection yaitu sebagai penanda subjek yang jamak atau penanda subjek seperti contohnya she drinks. Untuk kata ganti orang ketiga tinggal, penanda waktu lampau atau dalam past tense dan lain-lain. Yang keempat itu ada coinage. Coinage adalah kata yang terbuat dari penyebutan sehari-hari pada nama produk. Semisal kata aqua, sanyo, Kodak pada layar lensa kamera. Masyarakat akan cenderung menyebut nama tersebut pada produk yang semisalnya dan yang berfungsi sama dengannya. Selanjutnya ada conversion. Conversion adalah proses perubahan kelas kata dengan tanpa merubah bentuk kata tersebut. Contohnya itu butter the bread, empty the box, bottle the water, dan lain-lain. Jadi yaitu kata yang ada 3 menggabung tapi tidak merubah bentuk kata dalam sebuah kalimat tersebut. Jadi tetap artinya sama. Lalu selanjutnya itu ada borrowing. Borrowing adalah proses pembentukan kata dengan cara meminjam atau mengambil kosakata dari bahasa lain. Contohnya yaitu burglar, accuse, dan lain-lain. Nomor 7 yaitu ada blending. Blending adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan 2 kata atau lebih dengan cara menghilangkan bagian tertentu pada kata yang lama terlebih dahulu sebelum digabungkan menjadi kata baru. Contoh brunch. Brunch merupakan kata baru dari breakfast and lunch, sarapan dan makan siang. Atau travelogue merupakan kata baru dari travel dan monolog dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada clipping. Clipping adalah proses pembentukan kata dengan cara memotong bagian dari kata itu sendiri. Clipping juga didefinisikan sebagai proses pembentukan kata yang berasal dari kata yang dimiliki lebih dari satu suku kata, yang mendapat proses pemotongan kata pada bagian awal ataupun akhir. Contohnya itu gasoline. Gasoline itu became gas. Dan juga ada Profesor Prof dan influenza atau flu. Jadi adalah suatu pemotongan. Jadi kayak disingkat ya. Kayak gasoline itu jadi gas. Terus Profesor itu Prof. Dan yang ke-9 itu ada back. Back itu adalah formation. Adalah proses pembentukan kata dengan cara memisahkan imbuhan atau yang merupakan kata dasar dari sebuah kata itu. Back formation juga didefinisikan sebagai pemotongan bagian kata yang menghasilkan perubahan pada kelas kata dari bentukan barunya. Contoh itu editor, dipotong morfem, or-nya maka menjadi edit. Yang tadi itu editor itu adalah noun. Ketika dia sudah dipotong atau melakukan proses back ini menjadi edit, dia berubah menjadi verb. Lalu selanjutnya ada acronym. Acronym adalah proses pembentukan dengan cara mengambil dari huruf awal pada tiap suku kata yang disusun untuk menyebutkan singkatan atau kepanjangan dari suatu istilah, dan hasilnya bisa diucapkan sebagai sebuah kata. Contoh itu ISO atau singkatan dari International Standard Organization, WWW atau World Wide Web, dan juga ada WHO yaitu World Health Organization, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada onomatopeia.
adalah kata yang tercipta dari suara yang mewakili dari kata benda. Contoh yaitu kukadu atau kukuruyuk, ataupun meow yang berasal dari kata kucing. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis word formation dan juga contohnya. Ada beberapa jenis dari word formation, yaitu di sini saya akan menjelaskan hanya 3. Yang pertama itu ada verb formation. Verb formation atau pembentukan kata kerja dengan akhiran is dan ify dapat ditambahkan pada banyak kata benda, noun, dan kata sifat adjektif untuk membentuk kata kerja. Seperti yang pertama itu ada American, katanya itu American dan ada tambahannya itu is, jadi Americanized. Dan yang kedua itu ada legal, kita tambah kata is jadi legalized. Dan yang ketiga itu ada modern, kita tambahkan is juga jadi modernized, dan lain-lain. Yang kedua itu ada adverb formation. Adverb formation atau pembentukan kata keterangan dengan akhiran ly dapat ditambahkan pada hampir semua adjektif untuk membentuk adverb atau kata keterangan. Contohnya usually ditambahkan l dengan y jadi usually, main kita tambah l dengan y jadi mainly, quick kita tambahkan l dengan y jadi quickly, dan lain-lain. Dan juga ada opposite. Opposite adalah lawan kata. Opposite itu adalah lawan kata. Awalan ini dapat digunakan di depan banyak kata untuk membentuk arti yang berlawanan. Tetapi perlu diketahui bahwa kata-kata yang dibentuk dengan cara ini tidak selalu merupakan lawan kata yang tepat. Yang pertama itu ada awalan dengan kata an. An kita tambahkan kalimat happy jadi unhappy. An kita tambah fortunate jadi unfortunate. Ada an kita tambahkan dengan wine jadi unwine, dan lain-lain. Contohnya itu ada I am not very happy. Itu adalah kata yang standar. Jika kita tambahkan dengan opposite ini jadi in fact I'm very unhappy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurubaidillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grammatical word. Grammatical word is a word that associated with certain morphosyntactic properties. Jadi, grammatical word itu lebih berkaitan antara kerjasama morfologi dan sinteks. Membahas soal sinteks, sinteks itu berkaitan dengan grammar. Contoh pertama itu, I usually get the bread on the table, dan yesterday get the bread in the sink. Pada kedua contoh tersebut, word formnya itu sama, yaitu cut. Tetapi grammatical aspeknya itu berbeda, dikarenakan pada kalimat pertama cutnya itu berupa tense present yang ditandai dengan kata usually, sedangkan kalimat kedua tense-nya itu berupa past yang ditandai dengan kata yesterday, yaitu keterangan waktu. Pada contoh kedua itu, she is reading a book dan they book some books. Pada kedua contoh tersebut, word form mereka itu beda, yaitu book dan books. Tetapi grammatical aspeknya itu mereka itu berbeda. Kalimat pertama itu book, yaitu singular entity, dan pada kalimat kedua yaitu books, plural entity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang morph, morpheme, and allomorph. Morph is the small unit of language that has meaning in sound or writing. Jadi, morph itu unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna berupa bunyi atau tertulis. Dan morphemes itu ada dua definisi. Yang pertama, morph are the smallest meaningful unit of language menurut Jufrizal. Dan yang kedua, morpheme is the minimal meaningful unit in a language menurut Hamawand. Menurut Jufrizal, yaitu morpheme adalah unit terkecil yang
memiliki makna dari satuan bahasa, sama seperti hamawan, yaitu unit terkecil yang memiliki makna dari suatu bahasa. Selanjutnya itu ada type of morpheme. Morpheme itu terdiri dari dua. Yang pertama free morpheme dan bound morpheme. Free morpheme itu kata yang bisa berdiri sendiri, sedangkan bound morpheme itu kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Free morpheme itu dibagi menjadi dua, yaitu lexical morpheme dan functional morpheme. Lexical morpheme yaitu yang bisa menerima imbuhan awalan atau akhiran, seperti kayak noun, verb, adjective. Contohnya itu happy. Dan functional morpheme yaitu yang tidak bisa menerima kata imbuhan, seperti conjunction, preposition, pronoun, quantifier, article auxiliary. Contohnya and, he, in, etc. Yaitu selanjutnya ada bound morpheme, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama derivational morpheme dan inflectional morpheme. Derivational morpheme yaitu makna dan kelas katanya dapat berubah. Contohnya yaitu seperti happy. Happy itu adjektif, kata sifat, yang jika ditambahkan ness yaitu bisa berubah menjadi noun, kata benda. Sedangkan inflectional morpheme yaitu yang dimana kata kelasnya itu tidak dapat berubah. Contohnya itu kayak friend, jika ditambahkan ed yaitu maka friend tersebut masih tetap, yaitu kata kerja, tidak dapat berubah. Selanjutnya kita akan menganalisis morpheme. Di sini ada kata cats. Cats itu terdiri dari dua morpheme, yaitu cat dan s. Cat itu termasuk ke dalam free morpheme dan s itu termasuk ke dalam bound morpheme. Kenapa cat termasuk ke dalam free morpheme? Karena free morpheme itu kata yang tidak terikat. Jadi cat itu memiliki makna yang utuh. Kalau misalnya kita cari kata cat di kamus, pasti sudah tahu kan kita artinya itu cat itu artinya kucing. Sedangkan s termasuk ke dalam bound morpheme, yaitu yang terikat. Misal kalau kita cari S di kamus, pasti S itu alfabet kan. Nah, kalau misalnya S dan cat itu disatu, jadi S itu bakal menjadi penunjuk buat cat. Jadi saat S dan cat disatukan, mereka itu bakal menjadi jamak cats, yaitu artinya kucing yang banyak atau kucingnya lebih dari satu. Selanjutnya yaitu allomorph. Allomorph are any variant forms a morpheme, yaitu berbagai bentuk morpheme. Contohnya yaitu kita menggunakan plural morpheme, yaitu jamak. Pada plural morpheme itu ada 3 allomorph, yaitu yang akhirannya s, z, dan is. Contohnya, misalnya pada kata cats dan dog. Pada kata cats yaitu akhirannya itu soundnya s, dan sedangkan dogs, pada kata dogs akhirannya itu huruf bunyi z, sound z. Jadi s dan z itu termasuk ke dalam allomorph. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Umar Setiawan. NPM saya 18106310600249.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah saudara-saudara saya sebelumnya, Nisa Rama dan Nisa Putri dan Anissa Nurubaidah, yaitu mengenai pembahasan tentang analyzing word. Jadi analyzing word atau menganalisa kata, atau juga bisa disebut sebagai analisa struktural atau menganalisa struktural adalah proses membagi kata ke dalam bagian-bagian dasar kata untuk menentukan arti suatu kata tersebut. Analisa struktural adalah alat perbendaharaan kata yang ampuh selama pengetahuan beberapa bagian-bagian kata dapat memberikan Anda clue atau ide terhadap arti jumlah kata yang banyak atau yang panjang atau yang besar ya. Meskipun arti yang disarankan oleh bagian-bagian kata tadi belum tentu benar ya, tetapi proses ini acap kali dapat membantu atau menolongmu dalam memahami kata yang dengan cukup baik, sehingga kamu tidak harus untuk melihat kamus atau tidak harus melihat kamus, sehingga kamu dapat secara dengan ilmu analyzing word ini kamu dapat tetap melanjutkan membaca ya, sehingga tidak memecah konsentrasi dan tidak tanpa adanya gangguan ya, secara signifikan gitu ya. Kamu sehingga dengan mengetahui ilmu analyzing word ini, kamu dapat menerka-nerka apa arti dari kata ini tanpa kamu perlu untuk membuka kamus dan sebagainya. Sifat saat menggunakan ya analisa struktural ini, pembaca atau kamu dapat membagi kata ke dalam bagian-bagian dasarnya gitu ya. Di sini ada 3 bagian dasar ya, 3 bagian dasar. Yang pertama itu adalah prefixes ya. Prefixes adalah bagian kata yang terdapat di awal kata untuk mengubah arti dari kata tersebut. Kemudian yang kedua ada roots. Roots itu adalah bagian kata yang memiliki arti yang arti yang paling mendasar. Jadi disinilah kamu menemukan arti dasar dari suatu kata itu. Jadi di sini adalah bagian di mana arti dari suatu kata yang mendasari kata tersebut itu ada di sini, di roots. Kemudian yang ketiga itu suffixes. Suffixes adalah bagian kata yang menempel atau yang terdapat di akhir kata. Suffixes biasanya mengganti bagian atau part of speech dari suatu kata ya, bagian speech dari suatu kata. Kemudian marilah kita pindah kepada contoh ya. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh daripada analyzing word ya, daripada materi yang saat ini saya jelaskan ya. Jadi contohnya di sini kita memakai misal kata bicyclist ya, bicyclist. Contohnya kata bicyclist atau tulisannya BICYLIST, bicyclist dibacanya. Itu dari kata tersebut kita dapat
memecah atau membaginya ke dalam sebagai berikut ya. Yang suku kata dari by itu masuknya ke, karena by di sini tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, ini masuknya itu ke awal, ke bagian kata yang ada di awal kan, suku kata yang ada di awal. Jadi di sini masuknya ke prefix ya, prefix yang berarti dua. Kemudian kata suku kata cycle. Jadi suku kata cycle ini adalah bagian kata yang memiliki arti dasarnya. Jadi disinilah arti dasar dari suatu kata ini. Jadi cycle itu masuknya ke root yang berarti roda. Kemudian ist, ini adalah suatu kata benda. Ini masuknya karena ini ada di ujung dari suatu kata, tadi, maka ini berarti suffixes yang berarti seseorang yang, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya oleh karenanya ya, dapat disimpulkan bahwa analisa struktural menyarankan, dari analisa struktural ini menyarankan bahwa bicyclist itu berarti seseorang di atas dua roda ya. Karena tadi yang pertama itu B yang berarti dua, kemudian cycle berarti berroda, kemudian is berarti seseorang yang, kalau kita dihubung-hubungkan itu artinya menjadi seseorang yang dua roda atau dua roda seseorang yang. Berarti setelah kita menganalisa kata bicyclist ini, disarankan kata yang arti dari yang kita dapat dari analisa kata ini adalah karena dua orang seseorang yang, kalau kita diambil dari pertama yaitu bicyclist, dari dua roda seseorang yang, itu tidak terlalu nyambung ya. Jadi kita cari di mana kata itu bisa nyambung. Jadi seseorang yang dua roda, berarti seseorang di atas dua roda, begitu. Oke. Kemudian jadi suatu arti yang mana suatu arti ini yaitu dekat ke definisi formal katanya tadi gitu ya. Jadi bicyclist seorang di atas dua roda, seperti itu kita dapat setelah dari analisa kata ini atau analyzing word. Kemudian menimbang bagian kata side, meskipun tidak dapat menjadi kata yang berdiri sendiri gitu ya, tetapi ini tetap memiliki arti. Seperti contoh nih, di dalam bahasa Inggris ada kata side ya, side itu CIDE, itu suatu bentuk bentuk suffixes ya, yang berarti di ujung kata gitu. Setiap ada kata yang diakhiri dengan side, meskipun ini tidak berdiri sendiri, tidak memiliki arti, side itu tidak ada artinya, bukan tidak artinya, tetap ada arti, namun ini tetap memiliki arti meskipun tidak bisa hanya kata side saja, namun tetap memiliki arti. Nah, pikirkanlah tentang banyak kata dalam bahasa kita yang mengandung bagian kata side gitu ya. Mengetahui bagian kata yang satu ini memberikan kita pengetahuan tentang banyak kata ya. Kemudian infixes ya, ada lagi satu bagian kata yang kita jangan lewatkan juga ya, yang namanya infixes. Di dalam bahasa Inggris kita hanya ada dua saja, yaitu tadi suffixes yang berada di awal dari kata, bagian dari kata yang ada di awal kata, dan kemudian prefixes, suffixes yang di akhir kata, dan prefixes yang di awal kata. Bagian kelas ini disebut bagian kelas terbesar yang disebut affixes ya. Ini kalau di ini adalah
Ya, dari dua bagian kata ini tergolong ke dalam affixes ya. Bahasa lain selain bahasa Inggris memiliki istilah yang disebut infix. Itu adanya di tengah kata ya. Di tengah kata. Contoh daripada kata ini adalah piano. Dan dari kata piano ini bisa di-infix ya, ada infixnya itu maksudnya, yaitu pianissimo, kemudian pianosissimo dan sebagainya. Namun di dalam bahasa Inggris hanya memiliki satu infix saja, yaitu di dalam kata absolutely, contohnya abso frigin lutely, absolutely, dan get it to freaking gather, atau bisa dijelas satu-satu, g e t i t t o f r e a k i n g a t h e r, get it to freaking gather. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembahasan saya mengenai analyzing word atau menganalisa kata atau analisa strukturalnya. Terima kasih atas perhatiannya.